Halo Sobat Genbiers, kembali lagi bersama kami di Genbi Podcast U6 bersama saya Arsal Andika. Nah, hari ini kita sudah berada di episode 3 sekaligus menjadi episode terakhir pada Genbi Podcast UIN Alauddin Makassar periode 2023-2024. Tidak terasa hari ini sudah menjadi episode terakhir, tetapi tidak menjadi penyurut semangat kita bersama untuk terus menyebarkan informasi dan tentunya menjadi garda terdepan untuk program-program dari Bank Indonesia. Dan hari ini tentunya kita akan kedatangan kembali tamu yang sangat luar biasa. Tamu ini tidak jauh-jauh nih dari Genbi UIN Alauddin Makassar. Karena beliau merupakan pemimpin Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar sebagai ketua dari Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar. Hari ini kita bersama Kak Afnan Nur Ilman. Beliau merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, juga merupakan seorang ketua umum nih teman-teman. Jadi Kak Afnan merupakan mahasiswa semester 7 yang bakal membersamai kita hari ini untuk membahas tema kita. Oke, bagaimana Kak Afnan, sudah siap? Sudah siap. Oke, jadi Kak Afnan hari ini terlihat sangat segar. Semoga hari ini juga bisa membawa angin segar untuk kita semua dan bisa menyampaikan informasi yang tentunya bisa kita pelajari dan aplikasikan sama-sama di kehidupan kita, khususnya untuk Sobat Genbiers yang ada di rumah. Nah, hari ini kita bakal membahas nih seputar bagaimana Genbi atau generasi baru Indonesia berperan sebagai frontliner atau garda terdepan atau corong dan untuk menyebarkan program-program dari Bank Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan atau misi yang dijalankan oleh Genbi itu sendiri adalah menjadi frontliner atau menjadi garda terdepan di masyarakat. Jadi hari ini kita bakal banyak membahas tentang hal itu bersama Kak Afnan. Dan langsung saja nih Kak Afnan untuk pertanyaan pertama. Pasti sebelum kita memulai untuk pembahasan inti lainnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi frontliner menurut Kak Afnan itu sendiri sebagai seorang ketua umum Genbi nih. Bagaimana nih Kak Afnan menurut Kak Afnan? Oke, terkait dengan frontliner ya teman-teman, ini kan merupakan satu di antara 3 pilar-pilar Genbi. Nah, di mana Genbi sendiri kan merupakan binaan langsung dari Bank Indonesia. Dan memang kami dituntut untuk menjadi seorang frontliner, menjadi garda terdepan dalam menyampaikan segala program-program dari Bank Indonesia. Contoh seperti apa-apa saja kebijakan dari Bank Indonesia, bagaimana terkait kelembagaan dari Bank Indonesia. Dan tentu untuk cara penyampaiannya kepada masyarakat tentu harus menggunakan gaya bahasa yang baik tentunya. Dan tidak hanya itu, kita juga dapat menggunakan media sosial kita untuk menyampaikan terkait informasi-informasi seputar Bank Indonesia itu sendiri. Oke, jadi seperti yang Kak Afnan katakan tadi nih, Sobat Genbers yang ada di rumah, bahwa menjadi seorang frontliner itu pastinya tidak mudah. Apalagi jumlah pengurus Genbi yang ada di UIN Alauddin Makassar itu ada 75 orang. Dan Kak Afnan tentu sebagai seorang pemimpin harus bisa untuk menjaga sinergitas 75 orang ini untuk tetap menjadi seorang frontliner dari Bank Indonesia yang baik tentunya di lapangan. Nah, dalam menghadapi atau dalam menjalani tugas sebagai seorang frontliner atau garda terdepan, tentu kita sebagai seorang pengurus Genbi punya tantangan nih ke depannya untuk menjadi seorang frontliner. Nah, kira-kira menurut Kak Afnan nih, untuk berbagi kepada Genbers yang ada di rumah, kira-kira tantangan yang Kak Afnan pernah hadapi atau kira-kira yang mungkin kebanyakan anak Genbi alami pada saat mempromosikan atau menjadi garda terdepan Bank Indonesia di lapangan ini seperti apa nih Kak? Oke, berbicara mengenai tantangannya ketika kita menjalankan tugas kita sebagai seorang frontliner, mungkin saya cerita berdasarkan pengalaman pribadi saya dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Saya kan ini background-nya dari program studi perbankan syariah. Nah, biasanya ketika di kelas kemudian saya belajar terkait ekonomi makro, pasti itu bersinggungan dengan Bank Indonesia. Nah, ketika masuk sesi diskusi, biasanya itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Bank Indonesia. Dan mau tidak mau, saya juga harus speak up untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena pandangan teman-teman ke saya, itu bahwasanya saya sebagai anak Genbi itu memiliki pengetahuan terkait ke Bank Sentralan atau Bank Indonesia. Jadi, memang kita sebagai seorang frontliner dituntut untuk siap kapanpun dan dimanapun untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Bank Indonesia. Kemudian terkait pengalaman-pengalaman lain, saya juga pernah
menjadi volunteer ya, volunteer untuk mengajak para pelaku UMKM ini untuk menggunakan kris. Jadi disitulah tantangannya, banyak orang-orang yang menolak karena tidak paham terkait kris, dan banyak juga seperti orang-orang tua yang tidak menggunakan device mobile gitu. Jadi agak susah untuk menyampaikan kepada mereka bahwasannya oh ada kris nih untuk metode pembayaran secara non tunai gitu. Oke, jadi tantangan yang tadi Kafnan jelaskan adalah yang pertama tentu bagaimana sebenarnya peran Genbi ini sendiri di lapangan maupun di perkuliahan ya teman-teman sekalian, pasti kita dianggap memiliki ilmu lebih terkait dengan bank sentral itu sendiri atau Bank Indonesia, karena tentunya pihak Bank Indonesia memilih kita karena kita punya pengetahuan yang lebih dan hal lebih dari teman-teman yang lain. Untuk itu memang sebagai seorang anak Genbi atau anak generasi baru Indonesia yang ditugaskan menjadi seorang frontliner harus memiliki bahu yang kuat, harus memiliki jiwa tanggung jawab dan amanah yang kuat untuk menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat khususnya. Kemudian adalah bagaimana sebenarnya masyarakat ini masih banyak nih yang kurang paham atau kurang peduli nih terhadap perkembangan teknologi yang ada. Padahal nih teman-teman sekalian seharusnya ya untuk zaman sekarang mengikuti perkembangan zaman yang ada, tentu masyarakat pun harusnya ikut berkembang nih ya, betul ya Kak Afnan. Apalagi kita hidup di zaman yang memang betul-betul teknologi sudah ada semua, apa yang kita mau sudah ada semua, tinggal bagaimana kita bisa mengaplikasikannya sama-sama. Nah, selanjutnya nih, karena kita baru-baru nih melaksanakan sosialisasi terkait dengan open recruitment penerima beasiswa Bank Indonesia yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nih. Nah, tentu mereka sudah harus sangat siap untuk menjadi seorang garda terdepan atau seorang frontliner. Nah, kira-kira menurut Kak Afnan, adakah sesuatu informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada calon penerima beasiswa Bank Indonesia terkait dengan tugas yang akan mereka jalankan? Apalagi sekali lagi yang seperti yang Kak Afnan dijelaskan bahwa tugas mereka tidak akan mudah karena ini akan sangat menguras tenaga, menguras emosi, dan tentunya menguras ilmu pengetahuan yang ada di dalam dirinya, teman-teman. Seperti itu, Kak Afnan. Oke, teruntuk teman-teman para calon penerima beasiswa Bank Indonesia, sebelum teman-teman bergabung di komunitas Genbi, sebelum teman-teman menjadi seorang frontliner, tentu teman-teman harus membawa bekal tersebut. Seperti contoh, teman-teman ketika nanti wawancara, teman-teman harus punya wawasan terkait ke bank sentralan. Jadi teman-teman itu tidak masuk Genbi tidak datang kosong gitu. Jadi teman-teman sudah tahu minimal terkait apa itu Bank Indonesia, apa saja kebijakan dari Bank Indonesia, apa saja program-program dari Bank Indonesia. Nanti ketika teman-teman masuk di komunitas Genbi, nanti teman-teman akan mendapatkan pembekalan-pembekalan dari Bank Indonesia supaya teman-teman ini juga bisa menambah wawasannya teman-teman untuk bisa menyampaikannya lagi kepada masyarakat, karena kembali lagi tugas dari seorang frontliner ya menjadi garda terdepan untuk menyampaikan segala kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia. Oke, jadi teman-teman, pesan dari Kak Afnan adalah teman-teman nggak boleh datang dengan tangan kosong. Minimal teman-teman sudah punya bekal, sudah punya ilmu, teman-teman sebelum diwawancara, sebelum teman-teman bahkan melakukan seleksi administrasi, teman-teman nih sudah punya hal yang ingin teman-teman bawa. Jangan sampai ketika teman-teman diwawancara malah teman-teman nggak bisa jawab, malah teman-teman bengong dan sebagainya. Karena tentunya untuk menjadi seorang pengurus Genbi, saya pengalaman dulu ya teman-teman, kita itu diwawancara sama seorang psikolog. Jadi emang betul-betul segala sesuatu gerak-gerik kita di kamera, segala apa yang kita ucapkan itu memang sangat berpengaruh, dan tentunya saingan kita berat-berat nih. Karena yang menjadi pendaftar di Genbi adalah mereka yang sudah tahu diri sebenarnya. Oh, ternyata pengurus Genbi itu yang diterima adalah misal dengan selain keadaan misal yang tidak mampu dengan beasiswa regulernya, tentu orang-orang yang memang punya pengalaman, orang-orang yang sudah berpotensi di organisasi, orang-orang yang sudah punya prestasi. Dan ketika teman-teman hanya mengandalkan hal tersebut tanpa mengandalkan skill komunikasi yang baik, tanpa mengandalkan ilmu pengetahuan tentang kebank sentralan, tentu teman-teman bakal kalah nih sama orang yang memang sudah punya bekal nih ke depan. Nah, mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan terakhir atau pertanyaan kunci nih hari ini, Kak Afnan. Ya. Apakah kira-kira menurut Kak Afnan, saya punya pertanyaan untuk Kak Afnan, kira-kira kalau Kak Afnan rate nih dari 1 misal sampai 10, kira-kira seberapa penting keberadaan Genbi nih dalam kebank sentralan, posisi kebank sentralan? Apakah ada di range 10 mungkin atau range 9 dalam posisinya sebagai seorang frontliner? Karena tentunya seorang Genbi ini punya posisi
tersendiri atau posisi khusus, karena ya seperti yang kita ketahui bahwa masuk menjadi seorang staf atau pegawai saja di Bank Indonesia itu nggak mudah nih teman-teman. Kira-kira kalau Kak Afnan Red, apa ya, peran Genbi di Bank Indonesia seperti apa, Kak? Oke, kalau disuruh memilih ya antara angka 1 sampai 10 terkait peran Genbi untuk menjadi frontliner dari Bank Indonesia, saya pilih 10. Kenapa? Karena perannya memang sangat penting gitu. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang tidak tahu terkait Bank Indonesia. Itulah yang kemudian menjadi tugas kita sebagai anak Genbi gitu, sebagai seorang frontliner untuk meluruskan. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang salah kaprah bahwasanya Bank Indonesia itu katanya sama dengan bank-bank umum lainnya. Padahal Bank Indonesia itu bank sentral, bukan bank yang menyediakan jasa untuk penghimpunan dana, untuk pembiayaan, itu lain teman-teman. Jadi memang sangat penting keberadaan dari seorang Genbi ini untuk menjadi seorang frontliner. Ya betul sekali, karena benar sekali menurut Kak Afnan, banyak yang salah pikiran nih. Ternyata banyak yang masih banyak masyarakat di luar sana yang menganggap bahwa ternyata Bank Indonesia itu juga punya nasabah. Bank Indonesia ternyata kita bisa tarik dan store tunai dan sebagainya. Nah, ternyata teman-teman beda ya. Bank Indonesia itu adalah bank sentral, bank yang menghimpun seluruh perbankan yang ada dan tentunya mempunyai banyak tugas dan visi misi yang terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan yang ada di Indonesia, pengelolaan sistem moneter dan sebagainya, yang memang betul-betul mengurus bagaimana sistem keuangan yang ada di Indonesia, karena tentunya menjadi seorang sekali lagi menjadi seorang frontliner itu tidak mudah teman-teman, menjadi garda terdepan yang dipercaya oleh salah satu instansi terbesar yang ada di Indonesia, instansi vertikal yang ada di Indonesia, itu nggak mudah nih teman-teman. Tentu kalau kita salah bicara, masyarakat akan salah tangkap, padahal kita masyarakat juga pun banyak yang tahu sebagai seorang anak Genbi itu kita kayak kerja di Bank Indonesia nih. Banyak masyarakat di luar sana ketika kita mungkin turun sosialisasi dan sebagainya, mereka menganggap bahwa kita adalah staf dari BI, kita adalah pegawai dari BI. Jadi teman-teman nggak boleh menyanyiakan kepercayaan dari Bank Indonesia. Nah, pertanyaan kedua terakhir deh untuk Kak Afnan. Adakah tips and trick nih dari Kak Afnan untuk calon penerima beasiswa Bank Indonesia? Kira-kira menurut Kak Afnan bisa lolos dengan cara ini untuk menjadi seorang penerima beasiswa Bank Indonesia, atau menurut Kak Afnan kayaknya sebagian besar pengurus Genbi hari ini bisa lolos karena apa nih menurut Kak Afnan? Oke, untuk teman-teman calon penerima beasiswa Bank Indonesia, mungkin saya berikan tips ya. Salah satunya itu ketika wawancara. Jadi ketika teman-teman wawancara itu, teman-teman harus pure menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar BI, dan memang teman-teman harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan sampai ketika teman-teman wawancara, teman-teman tidak tahu terkait BI. Nah, untuk wawancara itu teman-teman, itu memang kita harus punya bekal ya terkait Bank Indonesia, karena itu ditanyakan terkait Genbi, kemudian terkait kepribadiannya teman-teman. Jadi salah satu tipsnya juga bagaimana kemudian teman-teman bisa lolos, itu teman-teman mampu menguasai 3 ini, terkait Bank Indonesia, terkait Genbi, dan terkait kepribadiannya teman-teman. Oke, jadi banyak sekali tips and trick dari Kak Afnan. Intinya teman-teman adalah jawab saja sejujur-jujurnya, sepengetahuan teman-teman. Tapi mohon ya, kalau teman-teman merasa bahwa kayaknya saya nggak tahu dia tentang ini, saya nggak tahu dia tentang ini, mohon teman-teman kalau bisa dipelajari hal tersebut. Karena ya mungkin untuk seseorang yang punya basic di ekonomi pun ya, itu pasti bakal merasa sulit. Apalagi untuk kita yang tidak punya basic sama sekali di dunia ekonomi, mungkin teman-teman basicnya adalah sosum, tapi ternyata teman-teman harus dihadapkan dengan pertanyaan tentang keuangan, tentang ekonomi. Jadi memang tidak ada salahnya untuk teman-teman belajar, karena ini adalah sebenarnya pengetahuan umum nih, bukan pengetahuan khusus yang harus teman-teman khususkan bahwa ternyata beda ya teman-teman. Misal teman-teman harus belajar biologi misal atau ilmu fisika, memang itu adalah ilmu pasti yang harus mungkin dikuasai oleh seseorang yang bergulit di bidang situ. Tapi untuk mungkin masalah ekonomi, karena kita sebagai seorang yang memang hari-hari berkecimpung dan memang membutuhkan hal terkait dengan ekonomi tersebut, maka kita sebenarnya sudah harus tahu. Dan tentu fungsi teman-teman sebagai seorang mahasiswa, sebagai seseorang yang mungkin bakal menjadi agent of change, bakal menjadi agen perubahan di masyarakat, itu harus punya pengetahuan tentang hal tersebut. Nah, kita sudah sampai di closing nih teman-teman. Kita bakal mempersilahkan Kak Afnan untuk menyampaikan closing statement-nya, menyampaikan kata-kata mutiaranya nih. Jangan sampai Kak Afnan hanya menyampaikan kata mutiaranya ke perempuan-perempuan, tetapi boleh Kak Afnan hari ini menyatakan
kata-kata mutiaranya, closing statement-nya kepada Sobat Genbi yang ada di luar sana. Silakan Kak Afnan. Oke, terakhir teman-teman, berbicara mengenai frontliner, sebenarnya yang paling penting untuk menjadi seorang frontliner adalah komunikasi. Karena inti dari komunikasi adalah pesan yang tersampaikan. Jadi ketika teman-teman menjadi komunikator yang baik, teman-teman harus juga melihat komunikasinya teman-teman. Ketika teman-teman berbicara sama, taruhlah anak-anak, teman-teman tahu gaya bahasa apa yang kemudian digunakan. Ketika teman-teman berhadapan dengan orang-orang dewasa, teman-teman tahu memilih diksi kata yang mudah dipahami oleh orang-orang dewasa. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Kemudian mungkin karena kita dari Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar, mungkin juga teman-teman ketika berkomunikasi juga harus memerhatikan etika berbicara dalam Islam. Karena saya punya singkatan nih Arsal, kalamasa di Bali. Ka itu kaulun karim, artinya teman-teman berkata yang mulia. Kemudian layin, teman-teman berkata yang lemah lembut. Kemudian ma'ruf, teman-teman berkata yang baik. Kemudian sadidan, teman-teman berkata yang benar. Jangan sampai teman-teman ketika menjadi frontliner, teman-teman berbohong. Jangan sampai ya, itu dihindarilah. Kemudian balik. Jadi teman-teman harus berbicara dengan efektif, dengan menyampaikan agar teman-teman, agar komunikan itu paham maksud dari penyampaian teman-teman. Oke, jadi kuncinya hari ini adalah yang dibahas sama Kak Afnan, tentunya komunikasi. Teman-teman harus menjadi seorang yang pemberani, tapi seorang pemberani tentu kita juga harus jujur. Teman-teman, apa yang mau teman-teman sampaikan, silakan sampaikan. Tapi sekali lagi kita punya batasan. Batasannya adalah ketika teman-teman tidak berbohong. Iya. Jadi mungkin itu saja hari ini ya, Kak Afnan ya. Cukup singkat, padat, dan jelas. Tapi semoga dapat membawa ilmu untuk kita semua, dapat diaplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Tentunya terkhusus untuk Sobat Genbi yang ada di luar sana. Jadi hari ini juga merupakan menjadi penutup Genbi Podcast UIN Alauddin Makassar periode 2023-2024. Semoga kita masih bisa bertemu di episode-episode berikutnya, di periode berikutnya, dan semoga Genbi Podcast ini masih tetap untuk dilanjutkan. Jangan lupa teman-teman, video hari ini silakan teman-teman nonton, silakan teman-teman share, dan silakan teman-teman berkomentar sepositif mungkin agar penyampaian informasi yang ada di video hari ini dapat menjadi tidak berhenti sampai di teman-teman, dan semoga dapat mengalir sampai jauh nih seperti iklan-iklan yang ada di TV. Sekian untuk Kak Afnan, terima kasih banyak Kak Afnan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang mahasiswa akhir yang mungkin sedang sibuk untuk sibuk untuk menyusun skripsi nih teman-teman. Dan jangan lupa hari ini juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada partner kita yang sudah membantu dan mendukung podcast kita hari ini, ada Syiar Alauddin TV di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa di periode berikutnya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa buat subscribe YouTube dari @genbi-uinam dan tentunya untuk melihat bagaimana keseruan dari program kerja teman-teman Genbi UINAM. Oke, sekian, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Genbi, energi untuk negeri.